شفيعا إلى الرحمن من زاني ومن علينا بما لا كان في الحال دي كن لي شفيعا إلى الرحمن من زاني ومن علينا بما لا كان في الحال دي وانظر بعين الرضا لدائما أبدا واستر بفضلك تقصيري مدى الآمد وانظر بعين الرضا لدائما أبدا واستر بفضلك تقصيري مدى الأبد وانظر بعين الرضا لدائما أبدا واستر بفضلك تقصيري مدى الآمد إني توسلت بالمختار أشرف من إني توسلت بالمختار أشرف من راق السماوات سر الواحد الأحد الله عليه أزكى صلاة
وأنت حق غياث الخلق أجمعين وأنت الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأل أعلامنا وبه شيخنا الفاتحة. سماك الله محمد شريف أمين الدين ابن محمد شريف الدين. Dahan jadi anak yang saleh, amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف syahdan ketahui olehmu bahwa hukum syarak, hukum agama itu terbahagi atas dua bahagi. Pertama, hukumnya adalah jawaz, yakni harus. Kedua, hukumnya adalah afdal, yakni terlebih utama. Maka hukum yang jawaz, yakni yang harus itu dinamakan hukum syarak yang zahir. Hukum syarak yang zahir ini yaitu kebanyakan amal segala fuqaha ahli fikih. Dan hukum yang afdal itu dinamakan hukum orang yang batin, tasawuf. Yaitulah yang biasa diamalkan oleh segala orang yang sufi ahli tasawuf. Jadi ada hukum yang dikeluarkan oleh ulama fikih, ada hukum yang dikeluarkan oleh ulama tasawuf, masalah halal dan haram. Dari karena inilah kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam annama huwa al-aslu fi hadzal babi syai'ani ahaduhuma hukmu syar'i wa zahiruh wa tsani hukmul wara' wa haqiqatuh. Fa hukmu syar'i an ta'khudha ma ataka mimman huwa zahiruhu salah wa la tas'al illa an tatayaqqana annahu ghasbun aw haramun bi'ainihi. وحكم الورع ألا تأخذ شيئا من أحد حتى تبحث عنه غاية البحث وتستقصي غاية الاستقصاء أنه لا شبهة فيه بحال وإلا فترده. Ketahui olehmu bahwasanya asal bab ini, yakni pada bicara bab halal dan haram, ini yaitu dua perkara. Pertama, hukum syarak dan zahirnya, dan kedua hukum warak. Warak itu apik, lebih teliti, dan hakikat pengertiannya, yakni hakikat syarak dan batinnya. Maka hukum syarak itu bahwa engkau ambil akan barang yang datang akan dikau, daripada seseorang yang johirnya itu soleh.
yang zahirnya itu saleh, itu hukum fuqaha, ahli fikih. Dan jangan engkau tanya melainkan jika engkau yakin bahwasanya harta itu dapat daripada merampas atau nyata haramnya. Nah ini hukum fikih. Kalau ada orang memberi kita duit, orang tuh baik-baik aja gawiannya, kedusah dibahas-bahas, kedusah diteliti-teliti. Kita pandang zohir gawian orang itu aja. Kalau gawiannya bagus aja, sudah ujar ulama fikih ambil. Dan hukum warak, nah ini hukum orang tasawuf, bahwa jangan engkau ambil akan sesuatu daripada seseorang hingga dulu diperiksa daripadanya sehingga periksa. Dan habiskan periksa itu sehabis-habis periksa akan bahwasanya yang diperiksa tadi sesuatu itu sampai tiada lagi syubhat di dalamnya. Dengan segala halnya, tidak ada sedikit pun mengandung subhat, apalagi mengandung haram. Dan jika tiada yang demikian itu, bila belum tahu, yakin halalnya, belum tahu, tidak ada syubhat dan tidak ada haram, maka engkau kembalikan akan dia. Ini tasawuf. Ini tasawuf. Nah, dan hasil daripada masalah ini seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, bahwa wajib atas orang yang warak. Nah kalau orang hendak mengamalkan tasawuf, hendak lebih afdal lagi, itu kewajiban dia memeriksa akan sesuatu yang didatangkan akan dia oleh orang yang tiada diketahui akan hal mereka itu, hingga sampai kita nyata dulu akan halalnya, baru kita terima. Maka jika tiada nyata misalnya akan halalnya, maka engkau tolakkan akan dia. Yakni maksudnya jangan engkau ambil akan pemberian mereka itu. Nah tetapi kalau kada diambil, yang demikian itu jika tiada membawa kepada menyakitkan akan hati mereka itu. Ulang nih. Dan jika membawa kepada menyakitkan akan hati mereka itu, maka yaitu tiada harus engkau periksa, karena menyakitkan akan hati seseorang itu juga hukumnya haram. Amunnya umpama kita periksa kesinggunginya, sakit hatinya, baik beranai juga. Tasawuf ini bijak. Kalau kada yakin halalnya jangan diterima. Artinya dengan jalan diperiksa. Kalau memeriksanya pulang menyakiti ke hati orang, kan usah juga diperiksa. Iya kan? Artinya sudah ambil aja. Kan bijaknya tasawuf. Nah kecualinya tak haramnya, udah kada hawa. Kita kada bisa terima sesuatu yang haram. Dan demikian lagi jika engkau tanyakan kepada orang yang lain daripada mereka itu, misalnya takuni orang, maka jika didengar oleh mereka itu niscaya jadi bertambah sakit hati mereka itu misalnya, maka itu pun yang demikian itu haram pula, ada boleh juga. Dan demikian lagi jika engkau tolakkan akan pemberian mereka itu dengan tiada engkau periksa akan dia, misalnya kada diperiksa, ditolak pemberian orang, niscaya misalnya jadi sakit hati mereka itu, atau membawa kepada liar hati mereka itu, maka yang demikian itu haram pula. Masya Allah, bijaknya tasawuf. Maka tiada jalan pada menolakkan yang demikian itu. Nah jalannya pertama melainkan dengan lamah lembut, atau terima cuma jangan dimakan. Nah, terima aja tapi jangan dimakan. Nah, karena kita hendak mengamalkan afdal, karena kita hendak mengamalkan tasawuf. Karena bila racun itu tahu kada tahu, bila dimakan mati. Itu sudah sifatnya racun. Ada racun dalam air. Kita nih kada tahu lagi bahwa nih ada kada racun. Kalau kada tahu, udah jangan diminum. Karena bila ada racun mati. Ini tasawuf. Ada fikih kalau sudah artinya kada tahu dan kada yakin haramnya, udah jadi masalah. Nah, ada orang hendak mengamalkan afdal dan warak dan tasawuf. Jadi ada orang memberi tapi kada tahu gawian orang ini, terimanya tapi kada dimakan.
Karena bila menolak sakit hatinya. Misalnya apa? Masya Allah. Maka jika tiada dapat engkau tolakkan akan yang demikian itu, melainkan misalnya dengan menyakiti mereka itu, maka jangan engkau tolakkan akan pemberian mereka itu, hukum. Dan lazim engkau ambil akan pemberian mereka itu, serta halal engkau makan akan pemberian mereka itu, karena insyaallah menyukakan hati orang muslim itu. Ini pas tagapit sudah. Pas tagapit ditolak kada kawa. Karena orangnya ini cagar sakit hati. Ambil dirinya guru jarlun nukarakan roti pisang, lun himung menapun-pian makan roti pisang nena. Padahal kita ketahui siapa orang neng ini, gawiannya nang apa. Aturannya malah nama malakan tasawuf jangan dimakan. Kenapa kita kada tahu? Mun pikir hantup ha. Mun pikir hantup aja. Kenapa kita kada tahu ini haram? Artinya kita kada yakin ini haram, kada yakin ini subhat, kada apa-apa, tangguh aja. Tapi tasawuf bila kada tahu lawan halalnya maka jangan. Nah cuma munnya kita menolak sakit hatinya nih, hantuk kan bijaknya tasawuf. Dengan alasan mahimungi hati nang memberi. Ini bicara kada tahu lah. Mun yakin duit main duit, kada usah dibahas-bahas lagi di kitab ini tuh nyata haramnya. Ini bicara ada orang datang ke rumah kita bawa wadai, dia mau minta kita makan. Kita kada tahu orang ini kalau tasawuf jangan dimakan, kalau fikih makan aja. Kita nama malakan nang tasawuf, cuma mun kita kada makan nangisnya sedih hatinya, makan tapi repot. Oleh karena itu kadang-kadang guru seman itu apabila datang saruan bulik ke rumah dikocek sidin makanan yang di dalam bungkus. Takutnya ada nang syubhat, takutnya ada nang haram. Tapi makan sidin, minum sidin. Dan memelihara akan kesakitan hati, maksudnya mereka itu terlebih baik bagi orang yang warak itu daripada meninggalkan akan mengambil yang demikian itu. Menjaga agar tetap hati orang himung itu lebih baik diamalkan daripada membahas untuk menolak pemberian orang. Masya Allah. Nah jadi kepada kita pengusaha-pengusaha dan kepada yang mencari selama hidup di dalam dunia, bahwa sesungguhnya apabila hendak berusaha tajak niat, wa qaddimin niyata qabla al-amal. Pertama, niatnya adalah bukan hendak sugih dan bukan takutan miskin. Itu yang pertama. Jadi berusaha, jadi berikhtiar, berdagang kah, berumah kah, berkebun kah, apakah, bukan hendak sugih, bukan pula takutan miskin. Kalau hati hendak sugih lawan takutan miskin, itulah kita yang namanya mencintai dunia. Ini ngarannya kita dijebak oleh dunia. Nang diunting sugih, nang ditakutani miskin. Sedangkan hidup waya-waya sugih, waya-waya miskin. Hatan sugih kala takutan miskin berarti kada bahagia pol hati kita, ada nang ditakutani. Apalagi pas miskinnya datang makinnya ya hamok karena nang ditakutani datang. Nah, kada hendak sugih dan kada takutan miskin. Apa yang dicari? Ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting Allah ridha. Dan andaknya ridha Allah itu di mana? Di halal. Itu aja. Jadi cari usaha, cari kerjaan. Yang penting Allah ridha. Yang penting Allah ridha. Kalau Allah ridha, lalu sugih jua tabaraung, misalnya maka, ya kah? Sugih jua nih, tabaraung kada sugih itu nang bikin kita himung. Tapi nang bikin kita himung adalah ridha Allah subhanahu. Kalaupun umpama kada berhasil, umpamanya miskin, umpamanya gagal berusaha, kada jua harus sedih dan sakit hati. Kenapa? Asal Allah ridha. Apa arti asal Allah ridha? Rezeki halal.
Jadi pedagang-pedagang tiap pagi berangkat jam 9, bulik jam 5, rajin-rajin. Yang berhuma rajin-rajin. Yang berkebun rajin-rajin. Kenapa jadi rajin? Ingin dapat ridha Allah, bukan ingin sugih, bukan takutan miskin. Apa yang dimaksud ridha Allah kita sudah sama-sama tahu. Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, maka beribadatlah sebulan Ramadan. Allah sembunyikan wali-walinya di dalam makhluknya, maka jangan pernah menghina satu makhluk pun, takut kalau terhina wali. Allah sembunyikan SK ridha di dalam segala kebaikan-kebaikan yang kita gawi, maka jangan pengoler menggawi sedikit sekalipun kebaikan. Siapa tahu di situ SK ridha kita dapatkan. Pedagang hari-hari berangkat berharap, siapa tahu SK ridha kita dapatkan. Katanya Allah, aku ridha kepadamu dunia akhirat. Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dapat SK ridha menurut riwayat ketika beliau mengarang lalat pun hinggap. Beliau stop mengarang, menghirup itu lalat dengan tinta yang sedang beliau mengarang kitab. Maka saat maras di hati beliau, kasihan di hati beliau ada, membiarkan lalat minum itu tinta, stop beliau mengarang, keluar SK ridha. Aku ridha kepadamu dunia. Dalam kitab Salah Satu Tasawuf dinyatakan, Imam Al-Junaid memberikan ucapan dan perkataan bahwa karanganku, ilmu aku itu kededa artinya sama sekali. Namun yang membuat aku selamat, aku beribadat di tengah malam dalam bentuk ibadat sembahyang yang sebenarnya sembahyang itu aku lupa kada ingat dan kada begitu besar, sederhana, tapi itu keluar iskareta. Rukaiatin, bukan rakatan tapi rukaiat. Kita kada tahu kalau membuang pepaci keluar iskareta. Kita kada tahu kalau membuang paku di jalan keluar eskareta. Kita kada tahu saat mencium tangannya kuitan keluar eskareta. Kita kada tahu saat membuang itu napa tahi cacak di masjid keluar eskareta. Namun orang yang dapat ridha tentu orang yang menuju akan ridha Allah itu sendiri. Tapi kalau pedagang hendak sugih kada mau dapat ridha. Kalau pedagang takutan miskin, berarti kada dapat ridha. Kalau dia punya niat sudah bahwa ingin ridha Allah, insya Allah suatu saat SK ridha akan punya dapat. Terus saja rajin aja, jangan malas. Siapa tahu kada Senin hari Selasa, kada Selasa hari Rabu, kada Rabu Kamis. Pokoknya tiap hari itu ada aja begawi, turun aja ke toko. Payu kada, jangan dipermasalahkan. Karena payu lalu rajin, kada payu lalu pengoler, enggak. Yang penting mengharap SK ridha keluar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Payu alhamdulillah, kada payu enggak masalah, asal Allah ridha. Berhuma, bertanam, menjaga tanaman, memang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dicari? Panen yang memuaskan? Enggak. Yang dicari adalah ridhanya Allah, yaitu SK ridha. Berharap ketika berhuma keluar ucapan, aku ridha kepadamu dunia akhirat. Berhuma lagi, gagal bukan masalah. Apalagi kita yakin bahwa sesungguhnya apabila sudah dapat ridha Allah, itulah kebahagiaan. Walaupun berhuma gagal, walaupun berusaha gagal, walaupun umpamanya bertanam gagal, tapi kita dapat ridha Allah, udah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Selesai. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Nah, di antara amalan yang mengeluarkan SK ridha adalah pagi hari
mengamalkan atau setiap hari mengamalkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. 3 kali itu dibaca, maka insya Allah dapat SK ridha daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi semua kita yang penting kenapa ini dilakukan? Karena menjunjung perintah Allah. Apa yang kita cari? Ridha Allah. Nah, kepada pengusaha, jangan pernah terpikir sedikit pun untuk hendak sugih. Yang dicari adalah hendak ridha Allah. Jangan modal berusaha itu berhutang bayar belabih, jangan. Karena dengan berusaha berhutang bayar belabih itu nang dimodalakan, maka hasilnya jadi haram semuanya. Dan akhirnya mana ridha Allah kita dapatkan? Mana ridha Allah kita peroleh? Maka hendak mencari ridha Allah tapi modalnya haram. Gimana mau dapat ridha Allah? Nah, ini pengusaha-pengusaha jual roti pisang nggak, jual gogodoh kah? Sama aja bang. Jual waluh kah, jual apa lagi sumangka kah, jual nangapakah, modalnya halal. Napa modal halal? Di situ ridha Allah. Di situ ridha Allah. Biar yang kita cari itu sederhana jualannya. Yang penting halal, biar sehari itu berujung 1 miliar kada apa-apa. Yang penting halal. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita, keluarga kita, khususnya orang yang hadir, orang kampung sini semua, mudah-mudahan Allah beri harta yang halal. Mudah-mudahan disugihakan dengan harta yang halal. Dan mudah-mudahan dengan harta yang halal itu menjadikan kita pemurah berbuat kebaikan untuk agamanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Setiap tahun nisfu Sya'ban doa pintu langit terbuka. Kita pun berdoa kepada Allah, minta rezeki yang banyak lagi halal. Yang banyak lagi halal. Nang dibaca surah Yasin, Nabi berkata, Yasin 5 quri'atlah. Malam itu nisfu langit sudah terbuka. Yasin yang dibaca pendorong doa dikabulkan. Yang dipinta, minta rezeki itu banyak lagi halal. Sudah banyak halal, masya Allah. Ninang sugih. Haram dikit miskin. Kujuran. Udah haram dikit lagi itu miskin. Karena minta harta ini 2, minta yang halal dan minta jangan engken. Itu sifat. Kalau kita minta harta, mintanya yang halal dan jangan membuat kita engken. Nah, jadi kepada kita semua orang Islam harus sadar ridha Allah itu pegangan kita. Di mana andaknya? Di harta yang halal. Banyak asal halal kita senang, bukan karena banyaknya, tapi karena ridha Allah dan halalnya. 1 miliar kita dapat 1 hari, gembira hati kita. Bukan 1 miliarnya yang bikin kita bahagia, tapi halalnya itu yang bikin kita bahagia, bikin kita ridha, senang hati kita. Kada payu lalu, kada dapat duit hari itu, sanggup tersenyum, sanggup diam, sanggup menghadapi masalah. Kenapa? Ada jawaban. Asal Allah ridha. Selama punya jawaban, masalah bukan masalah. Insya Allah, selama ada jawaban, masalah bukan masalah. Mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita rezeki yang halal, memberikan kepada kita rezeki yang banyak lagi halal, kemudian bikin kita kada engken, kada pemalar, malah menjadi orang yang pemurah demi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat Rasulullah, berkat wali-wali Allah, berkat guru-guru kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi ini semangat hidup kita. Karena sekarang masalah sugih dan miskin telah meracuni hati dan pikiran kita. Beberapa anak muda bahkan orang tua bercari karena hendak sugih. Kejar terus. Berangkat pagi, pulang sore. Kenapa hendak sugih? Supaya bisi rumah, bisi harta, bisi duit petuyuk. Kejar terus. Terus kejar. Ada yang berhasil. Dia pun merasa sugih.
Sebuah kesalahan besar manusia mengaku suci. Sebuah kesalahan besar manusia mengaku suci. Kemudian ia pun mengoyong-ngoyokkan kesugihannya. Rumahnya yang mewah diagak-akannya, hartanya yang mahal diagak-akannya, mobil, kendaraan, sandal, baju dan lain sebagainya diagak-akannya. Kesombongan adalah kesalahan yang luar biasa. Kemudian dia pun menghina orang miskin. Dia rendahkan orang miskin. Bahkan bersalaman sama orang miskin dia enggak mau. Allahu Akbar. Jahat banget akhlak dan budi pekerti. Salaman sama orang miskin enggak. Duduk dekat dengan orang miskin gengsi. Betatai lawan orang miskin kada mau. Sungguh dunia telah mengguna-gunai utak waras hingga kada berpikir waras lagi. Salah apa gerang betatai lawan orang miskin? Salah apa? Melalarkah kemiskinan orang kewadah seorang? Melalarkah kesugihan seorang kewadah inya? Ada. Tapi itulah gengsi. Utak waras hilang. Ya karena guna-guna. Siapa nama guna-guna? Dunia batehe mahabbatnya. Bahkan berteman dengan orang miskin enggak. Berkumpul dengan orang miskin enggak. Orang miskin adalah orang hina katanya mereka. Allahu Akbar. Hanya karena miskin orang dihina. Allahu Akbar. Ingat, dunia sekalipun banyak. Ingat, sekalipun kita dikatakan orang kaya dan sugih. Ingat, dunia dinamakan dunia lidana atihi karena hina. Itu dunia sudah hina. Sebanyak apapun harta benda dunia ini tidaklah patut untuk dibanggakan. Kenapa? Dunia itu ngarannya jadi dunia, daninya hina. Tidak ada kebanggaan di situ. Nggak ada kehebatan di situ. Nah, kalau orang kaya menghina orang miskin, padahal dia nggak sadar kekayaan yang dia miliki yang namanya dunia itu pun adalah kehinaan buat diri karena dia pegang yang hina. Masuk ke otak kekanakan, masuk ke otak orang tua. Penting sugih, jangan sampai miskin. Bila miskin hina, bila sugih mulia. Akhirnya zuhur kada tegawin, asar kada tegawin. Akhirnya nuntut ilmu enggak sempat. Akhirnya beribadat enggak mau. Udah sebertaan luput. Bahkan dengan alasan-alasan yang begitu begini, bahwa dunia harus begini. Kalau kita kadang ini ketinggalan dunia, emangnya kalau ketinggalan dunia hina? Rumah kita memang biasa, rumah orang mewah-mewah kita hina? Enggak. Kita bukan orang hina. Rumah buruk, jabuk, papan, memang itu kemampuan kita. Hinakah kita? Enggak. Kita bukan orang hina. Kalau kita merasa hina, kita pun kena guna-guna dunia. Kencang, kita harus punya pendapat, prinsip dan pedoman. Ingat, bukan sugih yang mulia, bukan miskin yang hina. Lalu dididik oleh agama agar menyadarkan nang kena guna-guna tadi. Nyawa jangan mencari sugih. Nyawa jangan takutan miskin. Nang nyawa cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu disuruh membaca Ratibul Haddad, di antaranya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Pegangan pedoman bahwa ridha Allah segala-galanya. Ridha Allah segala-galanya. Berubahlah pikiran. Kemudian berubah, akhirnya sadar dari guna-guna. Dulu hidup penuh derita, sekarang mencari ridha Allah. Senang, damai, tenang, orang sadar. Orang kena guna-guna tuh meranyau.
Camu celete. Nah panas pulang. Nah dingin pulang. Nah hujan. Nah panas. Camu meranyau. Babila nyamannya orang ini. Nah pajah pulang lampu. Gerunum meranyau. Ini orang kena guna-guna. Ini meranyau. Ada orang sadar karena apa ya? Inya kawa keluar dari kehidupan sugih dan miskin. Inya kawa menghindar mengeluarkan dirinya dari kehidupan itu. Inya kada terikat lagi dengan sugih dan miskin. Inya kada mencari sugih kada takutan miskin. Orang yang keluar dari sugih dan miskin, kalau gejolak sugih dan miskin menghantam semua orang, inya kada kena. Karena inya sudah mampu keluar dari kehidupan itu. Wajah lampu, senyum. Krisis ekonomi, senyum. Dia nggak kena. Hina tamutul qulub. Semua hati sedang sedih, dia nggak sedih. Krisis seraba larang, pokoknya harga meningkat, harga melonjak, naik bertahan, gula belarang, baras belarang, minyak belarang, susun ini berturun. Seraba larang, dia nggak sedih. Apa? Kenapa? Karena masalah itu dia nggak pernah membicarakan itu lagi. Dia sekarang membicarakan Allah ridha apa kada. Dia nggak berkecimpung lagi tentang itu, walaupun badannya ikut. Dia pedagang, dia orangnya petani, tapi dia nggak mempermasalahkan itu. Ad-dunya fi aidina la fi qulubina. Dunia di tangan kami, tapi nggak pernah masuk ke dalam hati kami. Krisis ekonomi, orang yang sedih tuh orang masih terikat. Kalau udah keluar nggak masalah. Mudahan kita seperti itu. Bawang belarang, Lombok perawit belarang, pun ada duitnya, tukar. Amunnya kadada, hendak badas lah. Anak padas gampang, pisang ke aspal. Gula belarang, uyah belarang, baras belarang. Asal kawan nukar sebelek, wah ini nukar setengah belek ya. Tukari, jangan bikin masalah. Kada beruejar patrus sebelek di kawan nukar setengah aja. Main hidup ulun penuh dengan kekurangan. Kada nyawa kada bisi kekurangan. Selama Allah riba, kamu orang beruntung, nggak ada kekurangan. Tapi kalau kamu biar kaya raya tapi Allah nggak ridho, kamu orang rugi. Bila kawan nukar baras setengah belek, tukar setengah belek aja kadosa. Nukar sebelek berhutang kadosa. Pikirakan hutang pulang. Allahu Akbar. Isya 6 rakaat ini nih. Gara-gara kebanyakan hutang. Baras nukar sebelek berhutang, gula nukar sekilo berhutang, uyah nukar sebiji berhutang. Nama perawit seperapat berhutang, serapa berhutang. Allahu Akbar. Camuh duhur penyaring. Parasa maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah ya makmum. Orang berani aja takannya situ. Orang yang harus ditagur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2 rakaat. 2 rakaatnya begini salam. Jadi jemaah mungkin tadi sembahyang apa? Zuhur disiden. Kenapa jadi benyaring parasaku malam? Kada diterima lalu alasan zuhur parasa malam adalah zuhur malam. Inyeheng. Utang kebanyakan. Nukar tanah butang, nukar gula butang, nukar uyah butang. Orang mun kawan nukar itu aja nang ditukar.
Baras tukar, iwak tukar, apa nakawa, kepalanya aja tukar kepalanya. Hendak menyambal habang, perlu bawang, anu perlu lombok kada. Ini diisi minyak aja, cucul api, goreng. Kada usah sambal habang dihayal dulu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tik masukakan iwak karing, punyungakan di minyak. Keringun ala keringin. 2 kali karing kesian. Sudah iwak karing hatan mantah, sanga pulang karing pulang, ya jadi karupukon. Karupuk. Nah, gigi ketapi ada nang dihantup iwak karing, ambil tukul. Nah, tukulnya ragu-ragu, rigat dan kotor, pundut lawan kain, sapat nang sanga tadi, catok tuk 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 tuk. Nah, berubah ngaran jadi rabok. Selesai, jangan bikin masalah. Yang penting jangan berhutang. Hari ini berhutang, esok berhutang, karena sebulan bayar. Mun ada duitnya, mun kereda duitnya, ya nang lalu koler ke pasar. Tukutan benar pasar itu adalah tempat paling seram menurut inya. Kenapa hutang menyeraput? Inya ke kuburan wani, tapi ke pasar kada wani, bingung nang laki. Nyawani bingung nda nang laki ke kuburan wani, ke pasar kada wani. Mana seramnya pasar lawan kuburan? Unda jenang laki seram kuburan pada pasar, nyawani seram pasar pada kuburan. Sekalinya keribit menyeraput. Panci mengeridit, rinjing mengeridit, serudung mengeridit, daster mengeridit, cawat mengeridit. Habis semenyaan babul keridit. Utang sana, utang sini, emun utang pas. Butang 1 juta, bayar 1 juta, kurang lebih itu aja memaukakan kepala kamu hikam. Bujuran tuh hakun ma'arit daripada berhutang akuna bujuran tuh hakun biar aja sudah baras setengah belek habis beranai daripada berhutang. Mau makan pang tapi berpikir bayarnya bila makanan menagih ini pulang kasih bayar ya. Nah, maka disebarakannya itu hutangnya bungol malam itu aja. Hah? Bujur juga dasar bungol. Diarit saja. Hendak nukar anggur 1 kilo kada cukup duitnya, seperapat cukup, tukar seperapat. Anggur tuh sabigi gin dimakan kakak itu rasa nomor 2 nomor 3 tuh. Kalau pang belain nomor 1 lain, nomor 2 lain, nomor 3 lain, kena mun kakak itu hendak di surga. Mun di dunia ini dah nomor 1 nyaman, nomor 2 pahit pintah lain. Sudah sabigi dulu terus jadi orang bahagia apa asal merasai. Nah. Lah, ini ulun berharap sama diri ulun agar supaya kita kencang. Pokoknya haram no, halal yes. Haram no, halal yes. Haram la, halal yes. Jadi Arabnya ada, Inggrisnya ada. Kita kada perlu wajar itu bisin apa tanah menyeraput, rumah banyak, toko banyak, di mana boleh modalnya asal minjam duit 5 miliar bayar belabeh, kita kada bangga. Kenapa? Biji kerai ditanam, buah yang tumbuh napa? Kerai. Kalaupun belain umpamanya biji kerai ditanam, paling nang tumbuh belainnya mentimun. Ya sama. Mudahan. Kita jangan sedih. Beisi harta nang halal biar banyak. Abu Julan ini serius. Kita perlu sedih kalau beisi nang haram dan sedikit. Ya Allah. Atau banyak. Rumah mewah. Turun aja belit. Ya. Dari kamar wisi berak picek tet nyut keluar banyu nang membasuh tuntung pak picek nyut naik lift langsung keranjang ada kegampangan
asar sugih banar. Lampu pulang dicengangi mintunya apa aja. Ada magnet lawan mata nih. Bila hitungan berapa menit lampu tuh nanti pajah. Ada salam baketek. Ayo lawang kamar bila kita nang keluar terbuka, bila orang kada. Ada kode khusus bila kita nang keluar ngeng terbuka. Tapi bila orang jagui tahangkum. Ada kon nuruti kita. Jadi di program sagan kita aja. Sensornya tuh. Sama nang orang weh ini bilanya tuntung bakami surung tut keluar banyu. Itu ngarannya sensor. Julung jiriji kada mau keluar banyu. Ini alim gonol banyu ini. Nyepinando bila neng itu disuruh hanyar keluar banyu. Tapi mbah tangan no. Allah. Saking sugihnya ada kegampangan. Mandi di mandi orang banyu alat suraba tapi haram. Biar aja kita mandi turun ke batang. Kata apa? Buat ke dalam jamban. Mandi dalam jamban. Bah, tangguk. Keluar jamban tak pulau kembang. Ditatak kurang tali batang. Mandi kalalawasan. Bungol mana jurang undam hadang-hadang. Nyawa bila mandi enggak lawas hadang kena. Pas giliran ninya mandi. Kejauhan orang gang tatak orang tali batang. Nangaran mandi besi siulai nang. Belagu benyanyi lagu kolerai. Jangankan gedung ya enggak. Rumah pun umpat mintuha. Apa mah? Sekali tuntung mandi, jamuh tak ke pulau kembang. Hapus dia situ. Kada tadi begini pengantuk. Ikam ini dasar perlu dibelai dengan senyum. Tapi yang penting mudahan paham. Mudahan mengerti, mudahan paham. Lah, mudahan. Jadi ada semangat hidup. Oh miskin kada apa-apa kita. Bukan apa-apa lah. Asal Allah ridha. Mau kencang hati. Kada lagi merasa hina. Kada lagi merasa bahwa orang miskin itu hina. Kada, percaya aja. Kadang-kadang orang miskin lebih bisa daripada orang sugih. Memang orang sugih bisa menyopir, tapi orang sugih bisa lah menabuk kubur. Ada juga yang kada bisanya. Memang orang miskin kada bisa merasakan AC, tapi orang sugih bisa lah merasakan panas. Orang miskin tahan di panas. Ini kada takutan non panas karena memang kulitnya hiram berdahulu. Ini kelebihan orang miskin yang kada ada dimiliki oleh orang sugih. Bujur orang sugih nyaman goreng bilanya goreng basi, goreng ditilam. Ada kegampangan. Biar aja kadang-kadang masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Kalau orang sugih menghina orang miskin karena kemiskinannya, maka berhak orang miskin pun menghina orang sugih karena kesugihannya. Karena sugih itu pun adalah harta yang hina. Dunia sumiyatid dunya dunyan lidana'ati. Kan jadi nah orang sugih tapi bungul. Ada darkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Hayya 'alal falah. Camuh ajan. Asyhadu tatinggal. Hayya 'alal shalah. Tes 1 2 3 tes jangan. Indah dipadahkan salah. Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Salah. Orang miskin inya biar kada bisi harta tapi ibadat bujur itu kelebihannya. Orang sugih tapi bungul, ya Allah. Allahumma. Apa aja laki pasif doanya nih.
kada tertangkap, kada terbaca oleh anu komputer mereka nih. Rahmatika ya Allah. Ya Aziz ya Qawi. Doa nang apa? Ada orang miskin, doanya Allahumma inni as'aluka salamata was-sihhata. Miskin, bujur miskin tapi baca doa bisa. Sugih. Non. Ya Hayy. Wa syafi'ana wa kambingana wa tiwadakana. Hendak menjamakakan duanya. Wa syafi'ana wa kambingana wa tiwadakana wa garobakana. Jamu. Ayo orang-orang nang sugi-sugi nang banyak duit, nah suruh jadi imam, alasan beribu-ribu alasan. Bujuran aja nah kita bertetangguhan nah. Nang banyak duit, nang usahanya lancar-lancar nih, suruh aja jadi imam. Berdahulu aja, bentar lagi hendak pak kami dulu kawisi aja, Ini macam-macam alasan. Suruh aja jadi imam, munhapun juga telah paling sujud hilangan sudah dari peredaran. Ada berataan juga bang, cuma karena nang dicari dunia, akhirnya kada takaji ilmu agama. Kenapa jadi tak cari dunia? Karena dia punya pedoman lebih baik sugih daripada miskin. Ini yang bikin dia tergoda. Akhirnya kejar siang malam pagi sore berangkat, habis jam 4 sudah meninjak sapida, nang ditukar napa bayam, waluh apa cagar dijual ke pasar, sampai ke pasar berjualan subuh kada tegawi, kan batu bulik jam 8, buring bangun jam 5, juhur kada tegawi, nang dijual bayam waluh apa nang dicari, bujung berapa, subuh kada. Asal kau makan aja guru aja. Biaram sembahyang kada. Jalannya merasa sudah bawa berduit tuh itu nang bagus. Biaram sembahyang kada. Jadi jatuhan. Danginya mah. Paling kas dunia. Karena di akhirat dihukum makan Tuhan. Orang kada sembahyang, siapa siksanya? Pacah Tuhan kepalanya. Jatuh Tuhan pakai genda habis. Nah jadi nang kedua, bilanya sudah kita pengoler sembahyang juhur dah masuk kena atau kada menggawi lalu ingat akan kalau Tuhan sangit, maka mun Tuhan sangit sepenjadi nih ada dahulu bahagianya hati kita takutan murka Allah, kita takutan SK murka itu keluar. Nah jadi biar aja sudah juhur per asar Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh asar, Allah sembahyang asar. 40 tahun wudu juhur kada batal sampai ke asar. Nyata kada batal sampai asar, sembahyangnya juga bersalam asar. Iya, wudu juhur jangan sing batalan sampai ke asar. Tak keluar juga juhur jam 5 hanyar bangun tetap sembahyang. Ini hutang lawan Tuhan. Hutang lawan manusia aja wajib dibayar, apalagi hutang lawan Tuhan. Kesing haja kakak zakah pokoknya bayari. Allahu Akbar. Sembahyang apa dulu gurunya? Terserah aja jam 5 juga hanyar. Janganlah na juhur ke beduluan asar ke bedulu. Amun 3 menit lagi maghrib na asar bedulu. Mun ikam sembahyang juhur asar pulang melacung. Kan kepintaran. Ya Allah mengacak juhur asar lapas, baik asar dulu juhur itu sudah jual lapas. Allah ya asar mah dapat serakaat berdiri rakaat kedua adzan orang, nah masuk waktu tak ada kodoan tak, nah batasnya serakaat biar ulama pikir. Apalagi Assalamualaikum Allahu Akbar jam maghrib, nah selamat asar. Sebelumnya main juhur aja dulu. Ketinggal. Penting muliki. Minta ampun ya Allah. Ulun jangan sangiti, ulun sebutnya jangan sampai sangit. Ampun jangan gawe juhur. Karena sembahyang maghrib pulang. Ada lagi nang jamak kedada di kitab fikih. Jam 7
digawinya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini jamak nang apakah kada tahu aku. Kali 5-nya apa sama yang luput bertam. Jadi subuh tak ada sembahyang, zuhur tak ada sembahyang, asar tak ada sembahyang, maghrib tak ada sembahyang, isya tak ada sembahyang. Tidak ada sembahyang dasar nang apakah nang digawi tahun. Ada mengerti je. Sikong menggawi bedagang, sikong bahuma, sikong mendulang. Bapak di bawah tanah ada tahu jam. Adab ya adab. Tabuk terus buyang terus linggang terus cari anas, cari berlian, cari intan. Sekalinya bangun keluar dari tanah, astagfirullah jam 7 sama sehari. Saya wudu sekali. Allahu Akbar, subuh 2 rakaat. Salam Allahu Akbar, zuhur 4 rakaat. Tuntong sang Allahu Akbar, asar 4 rakaat. Allahu Akbar, maghrib 3 rakaat. Allahu Akbar, isya 4 rakaat. Jamak nang apakah kada tahu juga. Kamu tapi tak gawe. Tapi saya yang penting bayari. Kita puasa aja dibayari. Men toh kada dikehendaki. Siapa hendak men? Joko kawa kada bemen men. Siapa hendak men? Ayo. Men, jangan puasa. Tahun jangan menggunung. Jam 6 dah. 1 menit lagi, 2 menit lagi berbuka. Min. Tuhan nih jangan ada mengerti lalu jangan berbuka. Jangan aja nakan dulu aja hanya men. Kada besi ngajar ada men kan. Dah puasa. Karena mbak di luar bulan Ramadan kan bayar ngaran gen kodoan ke hutang bang. Wajib bang puasa. Padahal kada besi ngajar ada bebatal siapa nangan nak pecah. Jaka kawa sampai berbuka puasa. Kada ada besi ngajar bayari. Nah bayari aja. Nah orang nang pina pengoler sembahyang disuruh ke itu aja nyo sembahyang aja zuhur parak asar, asar parak maghrib, maghrib parak isya, isya parak subuh, subuh parak zuhur. Ya kamu anu pengguru jer ulun jeneu zuhur koler jer asar koler aja sembahyang maghrib sembahyang zuhur digawi, asar digawi, maghrib digawi. Pokoknya hidup karena bulik jangan hutang. Bila bulik jangan hutang. Oh mintulah guru. Tapi nyawa jangan banyak-banyak hutang. Karena camuh pulang sebulan nggak sembahyangan membayar sebulan nih itu nah. Bini kada teherani, anak kada teherani, bayar banyak hutang banyak benar. Nah, jadi bahwa hutang tuh nggak usah sedikit aja. Ini bagi siapa nih? Bagi nang hanyar masuk Islam. Bagi nang hanyar tahu di Islam, nah ini cara mendidikinya. Nang sudah lawas di Islam ini disuruh kayak ini juga lah. Muha. Nyamanan ada apa aja jadi juhur senayan kena gen menggawi aja kita ini orang sudah tahu di Islam jangan mengkakai itu anak nyaman terus guring bangun talayut sembahyang bola kus wudu bebudu sembahyang Allahu Akbar habis jam 8 guru bersubuh boleh lah jam 9 enggak nangaran hutang puasa jam men bayar bekunut lah guru ikam aja tahan kada tahan aja guru emun kada ada nama lihat mun ada nama lihat ulun kayak apa mun kada bekunut ayo itu sarah nyawa aja sama yang subuh aja karena mun ulun bekunut ketahuan pada subuh jadi ulun hakun kada bekunut jam 9 jadi jangan kawan harap inilah berdoa Baduha apa baduha? Kodokan subuh. Iya. Ini nang biasa minum obat koplo nih. Ya kalau tiap hari nggak dikurangi seminggu sekali barang. Tah nyunyung. Hari-hari tah nyunyung nih. Assalamualaikum guru. Doh, tapi pinandu. Jadi modelnya nih belum panah bujur lagi. Masih ada lagi sisa-sisa diri.
jiga mati kudah bang nyawa harus ampih bila kada ampih nyawa sia-sia kada bujur taubat nyawa iya nang tak bunuhnya pulang 99 dah membunuh inya adakah anu pintu taubat memang kayak nyawa nih kada ada pintu taubat lagi dah membunuh 99 pang cocoknya agak nampakan nak 100 abanai nggak ada pintu taubat juga kurang enak bertaubat ucapan nang kayak itu sekalinya marah inya buang lading di tangan nya pembunuh bang kacut di pinggang lading tetakun non tuan guru datang awali ulun nih sekali lagi betakun nih kalau pina ada jawaban yang betap pas berdapat wali ulun betakun non pian anu ulun nih sudah membunuh 100 udah tupang di situ ya tulun nih betakun anu adakah taubat lon ulun nih oh ada benar ke situ tahajudnya kan berarti ini nang semalam tuh jawaban tuh luput berarti ya, ada aja sekalinya pintu taubat nih makanya apa jalannya ulun nang membunuh 100 nih nih najusidin nyawa sebuting jangan begana di kampung sini pikir wali mun begana nih pembunuh nih nyawa datangi ke sana ada situ satu kampung beribadat jagawiannya jadi nyawa beribadat aja jangan lagi lading di lapas parang di lapas keris di lapas beribadat aja lagi itu aja laginya jusidin nyawa dia punya Tuhan jangan bahasa kasar tuh kan bila macam-macam membunuh pulang nanya hanya istilahnya nih ada jadi butuh berjalannya dengan penuh keyakinan tengah jalan mati tengah jalan barabut malaikat ajab lawan malaikat rahmat ujar malaikat ajab tuhok nama hadang sudah nama memukuli bangsat nenek tuhok dah nama hadang nih ujar malaikat rahmat hadang dulu inyanya anak bertaubat matinya kalau menjadi kawan unda ada aja malaikat ajab tempeling dah tinjak nuh makan akhirnya keputusan apa ukur jar malaikat Jibril darinya berangkat tuh sampai ke sana dulu berapa meter tanginya mati ini tak banyak kemana ukur malaikat ajab mau yakin bangsat ini jam malaikat udah hukum anda hampas di malaikat ajab anda lawas gacal mana sudah lawas kada ada borongan nah jaga bahasa kita nih sekalinya sebalikan awak kejam menangnya sebalikan awak jadi pasnya gugur mati itu tak balik ke sebelah sana tak balik ke sebelah situ nah ya dah malaikat ajab hadang nyono langsung ada kegampangan untung apalagi dibawa malaikat rahmat diampuni Tuhan dosanya karena apa taubat yang ada di hati an-nadam taubat. Nah jadi mudah-mudahan jadi bercari biar nang modelnya membengkel kah bahuma kah apakah ada apa-apa nang penting napa gerang ridha Allah bila payu alhamdulillah ada apa-apa bila nya kada sing payuan beranai nuka rokok sebilah kada kawa sebungkus amun sebungkus berhutang sebilah nyucuk mati gua adam kentong nah sudah bila pindah hendak cucul ulang kadusah nukar korek kada kawa minta lon kawan dia cari nanti berokok minta api atau minta rokoknya sama sekali hidup jangan dibikin susah Allah meletakkan ridhonya pada yang halal bukan Allah meletakkan ridhonya pada yang sugih nah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita daripada harta yang haram, harta yang syubhat. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun harta yang syubhat maka yaitu yang syak akan halalnya dan haramnya. Wallahu a'lam. Insyaallah minggu akan datang. Afdhalul